Di mana kamu? Aku menjerit. Karena panik, aku berlari melewati tanah pertanian yang terbengkalai. Namun, aku tidak dapat menemukannya. Tidak di rumah tua, tidak juga di dalam gudang. Aku berlari ke bidang tanah yang kosong. Jantungku berdebar kencang. Saat aku memindah area, aku menemukan gundukan tanah dan tersandung, membuatku terlentang di atasnya. Setelah berjongkok, aku mulai panik mencakar dengan tanganku, mencengkram segenggam tanah, dan kemudian aku mengenai sesuatu yang keras. Sebuah kayu. Apakah kamu di sana? Aku menangis, menempelkan telingaku ke sana. Aku mendengar suara tangisan teredam. Aku mulai menggali lagi, tetapi menyadari bahwa ini akan memakan waktu yang terlalu lama. Aku melihat sekeliling. Aku melihat gudang kebun. Aku berlari ke arah sana, membuka pintu dan melihat sekop. Masih berlapis tanah. Mungkin sekop yang sama yang digunakan si bajingan itu untuk menguburnya. Aku kembali bersama sekop di tangan. Aku mulai menggali lagi. Segera kotak kayu di depanku terbuka. Aku melemparkan sekop dan membuka peti yang ada di dalam kotak kayu itu. Seorang wanita berada di dalamnya, menatapku dengan mata terbelalak. Tangannya terikat. Sebuah kain menyumbat mulutnya, tapi ia masih hidup. Aku menghela nafas lega. Terima kasih Tuhan. Aku merogoh tasku, mengeluarkan kain dan cairan kloroform. Aku berjongkok, meletakkannya di wajahnya. Dia berjuang, namun tak lama ia pingsan. Aku melemparkannya ke atas bahuku. Ah, sial, adikku berkata ketika aku berjalan kembali ke truk dengan seringai. Kamu menemukannya. Iya, kamu hampir saja mengalahkanku. Bagaimana tidak aku mencarinya dengan susah payah. Tapi lihat hasilnya. Aku pun tertawa. Baiklah, giliranku. Di mana kamu meletakkannya? Tanya adikku. Aku menunjuk ke daerah sungai, di suatu tempat di sana. Namun tenggelam adalah masalah bagimu, ucapku sambil terkekeh-kekeh. Brengsek, katanya, lalu kabur. Aku tersenyum mengawasinya pergi. Aku suka sekali permainan hide and seek seperti ini. Lanjut ke cerita yang kedua. Semua orang suka hari pertama sekolah kan? Tahun baru, kelas baru, teman baru. Ini adalah hari yang penuh dengan potensi dan harapan. Sebelum semua depresi suram muncul untuk menghancurkan semua kesenangan ini. Aku suka hari pertama sekolah karena alasan yang berbeda. Kamu lihat, aku memiliki semacam kekuatan. Ketika aku melihat orang, aku bisa merasakan semacam aura di sekitar mereka. Garis berwarna berdasarkan pada berapa lama orang itu harus hidup. Sebagian besar setiap orang yang aku temui seusiaku dikelilingi rona hijau pekat, yang berarti mereka memiliki banyak waktu tersisa. Sebagian besar lagi memiliki warna kuning keoren-orenyan, yang mana cenderung mengalami kecelakaan mobil atau tragedi lainnya. Apapun itu yang jelas dapat membuat waktu mereka datang dengan lebih cepat. Yang menyenangkan sebenarnya adalah ketika warna aura tersebut beranjak ke ujung yang berwarna merah. Sesekali aku akan melihat seseorang seperti lampu lalu lintas berjalan, tapi terlalu dini untuk melihat mereka dan tahu waktu mereka sudah dekat.
Oleh karena itu, aku selalu masuk kelas lebih awal, sehingga aku bisa mencari tahu nasib teman sekelasku. Anak pertama yang berjalan itu pada dasarnya memancarkan aura merah. Aku terkekeh pada diriku sendiri, sangat buruk kawan. Tetapi ketika orang-orang terus berjalan, mereka semua memiliki cahaya yang sama. Aku akhirnya melihat sekilas bayanganku yang berwarna mawar di jendela. Tetapi aku terlalu kaget untuk bergerak. Tepat di saat itu, profesor kami masuk dan mengunci pintu. Auranya berwarna hijau yang memuakkan. Lanjut ke cerita yang ketiga. Ketika adikku, Betsy, dan aku masih kecil, keluarga kami tinggal sementara di rumah pertanian tua yang menawan. Kami senang menjelajahi sudut-sudutnya yang berdebu dan memanjat pohon apel di halaman belakang. Tapi yang paling kami sukai adalah hantu. Kami memanggilnya ibu, karena ia tampak begitu baik dan peduli. Beberapa pagi saat aku dan Betsy hendak bangun, kami menemukan cangkir yang malam sebelumnya tidak ada di sana. Pasti ibu yang meninggalkannya untuk kami. Khawatir kami akan kehausan di malam hari. Dia hanya ingin merawat kita. Di antara perabot asli rumah itu adalah kursi kayu antik yang kami simpan di balik dinding belakang ruang tamu. Setiap kali kami sibuk, entah menonton TV atau bermain game, ibu akan menggerakkan kursi itu ke depan, ke seberang ruangan atau ke arah kami. Terkadang dia berhasil memindahkannya sampai ke tengah ruangan. Kami selalu merasa sedih meletakkannya kembali ke tempat semula. Ibu hanya ingin berada di dekat kami. Beberapa tahun kemudian, lama setelah kami pindah, aku menemukan sebuah artikel koran tentang penghuni asli rumah pertanian itu, yaitu seorang janda. Dia membunuh kedua anaknya dengan memberi mereka masing-masing secangkir susu beracun sebelum tidur. Kemudian dia pun gantung diri. Artikel itu memuat foto ruang tamu rumah pertanian itu, lengkap dengan tubuh seorang wanita tergantung di atas balok. Di bawahnya terguling sebuah kursi kayu tua, ditempatkan persis di tengah ruangan. Lanjut ke cerita yang terakhir. Nafasku terengah-engah karena berlari di tengah kegelapan dari dapur ke kamarku. Memang tidak terlalu jauh jaraknya, tetapi perasaan takut yang membuat jantungku berdetak lebih kencang lagi. Segera ku peluk seorang perempuan yang ada di kamarku, sambil memandangku yang sedang berlari dengan penuh keheranan. "Mah, aku takut," ujarku dengan nafas terengah-engah dan suara yang bergetar. "Sudah, tidak apa-apa, sekarang tidurlah," ujar mamahku. Aku merebahkan diriku bersebelahan dengan mama. Ketika mataku hampir tertutup, aku mendengar suara wanita sedang bersenandung dari kamar lantai atas. Kamar itu diperuntukkan untuk asisten rumah tangga, tetapi mengingat keluargaku tidak sedang mempekerjakan asisten rumah tangga, ketakutan semakin menguasaiku ketika mendengar suara itu. "Sudah, kembali tidur, tidak usah didengarkan," ujar mamaku dengan mata terpejam. Ketika aku kembali berusaha memejamkan mataku, tiba-tiba suara itu pun lenyap, seperti tidak terjadi apa-apa. Seiring dengan lenyapnya suara nyanyian itu, suara tapak kaki yang sedang menuruni anak tangga terdengar dari arah tangga lingkar yang terbuat dari logam. Aku semakin rapat memeluk guling.
untuk meredam rasa takut. Suara tapak kaki itu terdengar semakin mendekati kamarku. Aku mengubah posisi tubuhku untuk melihat ke arah jendela kamarku yang tidak sepenuhnya tertutup tirai. Dan aku melihat sesosok perempuan berambut panjang dengan mata merah yang tajam sedang memandangiku. Aku terbangun dari tidurku dan melihat sekelilingku. Untung itu cuma mimpi. Kemudian aku tersadar. Kamarku sangat sunyi dan suara kipas angin hampir tidak terdengar. Oh tidak, aku bangun di tengah kegelapan. Sekian cerita misteri di malam ini. Akhir kata, salam ketakutan.